Biasanya kalau pada korban seperti itu. Sedangkan kalau pada pelaku biasanya permintaannya kaitannya adalah menilai kondisi kejiwaan pelaku untuk menilai kecakapan dia mempertanggungjawabkan tindakannya. Untuk menilai kecakapan, apakah bisa mempertanggungjawabkan tindakan atau tindakan tidak? atau informasi yang diberikan seperti Oleh itu. karena itu perlu dilakukan visum et repertum Biasanya psikiatri forensik begitu. Seperti itu. Barangkali saya juga agak lambat menangkap tadi apa yang mohon dijelaskan kembali untuk penegasan ya. Apa sih psikiatri forensik itu? Apakah tadi juga sudah saudara jelaskan, tapi secara lebih komprehensif yang mau dijelaskan tentang psikiater forensik dan apa tujuan dilakukannya psikiater forensik itu? Kalau hasilnya mungkin tertulis dalam visum et repertum. Kalau psikiater forensik itu adalah orangnya, sedangkan kalau psikiatri forensik. Saya potong dulu, atau ada bedanya tidak dengan antara psikiatri forensik dengan psikolog forensik, psikologi forensik ya, seperti atau psikologi umum? Nanti mau dijelaskan juga. Sebenarnya tadi kalau psikologi forensik atau psikiatri forensik itu adalah kami sebagai ahli di bidang psikiatri atau psikolog sebagai ahli di bidang psikologi itu menggunakan keilmuan kami untuk membantu proses hukum. Itu yang kenapa namanya sebagai psikiater forensik atau psikiatri forensik. Kami mendapatkan pelatihan khusus untuk memang memeriksa kasus-kasus yang kaitannya nanti untuk proses hukum. Seperti itu. Tujuannya, apakah tadi yang tujuannya berarti untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa dapat dilakukan atau dapat bertanggung jawab atau tidak, seperti itu tujuannya ya? Biasanya kalau ini berdasarkan konsensus baik di internasional maupun di Indonesia di PP 77 itu untuk menilai kemampuan fitness to stand trial, apakah dia mampu dihadirkan ke persidangan atau tadi kecakapan untuk bertanggung jawab, seperti itu Pak Hakim, untuk kita nilai kondisi kecakapan mentalnya, apakah dia mampu tadi mempertahankan semua informasi yang diberikan. Oke, kalaupun itu tadi adalah tujuan dilakukannya terhadap tersangka atau terdakwa ya, namun dalam kasus ini apa yang maksud atau tujuan dilakukan pemeriksaannya terhadap saksi Rangga dan saksi Agus Triyono? Kalau kami biasanya bekerja berdasarkan surat pelimpahan wewenang Pak Hakim. Jadi kami hanya memeriksa sesuai permintaan. Siapapun yang kami periksa sesuai permintaan itu kita melakukan prosedur yang sama. Gitu, bahwa kalau memang dimintakan kondisi kejiwaan ya kita nilai berdasarkan kondisi kejiwaannya. Oke, cukup. Lantas dalam melakukan pemeriksaan, mungkin bahasa awam saya mungkin pemeriksaan, tapi nanti mungkin mohon dikoreksi kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang dari segi bahasa mungkin tidak pas. Langkah apa, metode apa, langkah apa yang dilakukan untuk mendapatkan suatu konklusi ataupun kesimpulan, bisa dijelaskan, ataupun metodenya juga, metodenya apa? Biasanya kalau kami di bidang ilmu psikiatri kita menggunakan pendekatan yang namanya pemeriksaan komprehensif, itu menggunakan pendekatan multiaksial diagnosis. Jadi kita akan menilai kondisi kejiwaan seseorang itu. Pelan-pelan digunakan pendekatan apa tadi? Biasanya kami melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan seseorang dengan teknik wawancara terstruktur. Kami menilai dari terperiksa benar-benar menanyakan apa yang dia rasa, terus kita juga menilai apakah saat itu ada apa yang dia pikir, apa yang dia lakukan, karena biasanya perilaku seseorang atau yang kita lihat emosi seseorang itu terkait dengan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang hanya berdasarkan observasi saja. Jadi kenapa kami melakukan teknik wawancara terstruktur. Nah, selain teknik wawancara terstruktur, kita juga melakukan observasi dan pemeriksaan klinis, yaitu kita menilai status mental seseorang. Nah, status mental ini biasanya kita benar-benar mengeksplorasi bukan hanya sesaat tapi keseluruhan waktu untuk mendapatkan satu diagnosis penyakit tertentu gitu. Nah,
Kalau aksis 2 itu kita menilai kondisi kepribadian seseorang, bagaimana seseorang itu berespons terhadap tekanan atau dia mempersepsikan tekanan itu dampaknya apa buat seseorang, dan dari situ kita bisa melihat apa yang akan muncul, apakah karena kepribadiannya tadi, pola dia beradaptasi tadi yang menyebabkan timbul satu gangguan misalnya. Nah, yang ketiga biasanya kita juga akan melihat apakah kondisi kejiwaan yang tampak pada orang tersebut berkaitan dengan kondisi medis umum. Apakah dia ada sakit-sakit tertentu. Makanya biasanya kadang-kadang kita memerlukan beberapa pemeriksaan penunjang. Seperti kalau kita duga, oh dia kok pakai obat tertentu ya. Dan kita ada data itu, kita juga akan melihat kalau diduga orang itu pernah ada gangguan emosional, kita juga bisa melakukan pemeriksaan tambahan. Apakah MRI kepala atau pemeriksaan aliran otak di kepala, EEG misalnya, rekam otak, untuk menilai apakah ada gangguan di otaknya yang menyebabkan orang ini jadi timbul satu gangguan perilaku misalnya. Nah, yang keempat itu aksis 4, kita juga menilai apakah keseluruhan ini justru bukan karena kepribadiannya, tapi lebih karena stresornya yang banyak. Orang ini lagi punya masalah banyak. Itu yang kita biasanya akan menilai sepanjang setahun terakhir hidup dia, apakah ada beberapa masalah-masalah kehidupan, baik di pekerjaan, baik di relasi dia dengan hubungan dia dengan teman, keluarga, pacar, itu akan kita eksplorasi untuk mendapatkan gambaran utuh. Dan yang terakhir itu adalah aksis 5, itu multi aksial diagnosis, kita akan melihat fungsi seseorang. Karena seseorang itu dikatakan gangguan kalau dia tidak bisa berfungsi. Nah, itu kita akan lihat apakah dia bisa bekerja, bisa berelasi dengan baik dengan orang lain. Seperti itu Pak Hakim, nanti yang kita tuangkan semua temuan-temuan tadi ke dalam laporan yang kami buat. Dan selain dari wawancara, kadang-kadang nggak semua kasus mudah. Kadang-kadang pada kasus yang sulit, kita memang perlu pemeriksaan yang lebih lagi. Perlu datang ke tempat kerja, perlu mendatangkan data-data kolateral untuk melihat data secara utuh. Karena tadi kita nggak mau hanya berdasarkan subjektivitas, tapi lebih lihat fakta ilmiah. Seperti itu. Oke. Dalam kasus ini, dari apa tadi, aksis atau yang 1 sampai 5? Multi aksial diagnosis. Multi aksial ya, multi aksial. Dalam kasus ini multi aksial diagnosis yang dilakukan dari tahap 1 sampai 5 tadi, itu bisa dijelaskan apa saja yang dilakukan, khususnya mungkin lebih dulu diceritakan atau disampaikan terhadap tersangka, terdakwa. Tahap 1 sampai 5 ini apa saja yang dilakukan, kemudian data-datanya apa saja juga. Nanti kemudian baru mohon dijelaskan terhadap yang dilakukan terhadap saksi Rangga dan juga saksi Agustri. Untuk yang dilakukan terhadap terdakwa ini apa saja? Okay. Dan selama berapa hari? Okay. Pada terperiksa Jessica, kami melakukan pemeriksaan mulai tanggal 11 sampai tanggal 16. 11 Februari 2016 sampai tanggal 16 dalam tim. Pemeriksaan yang kami lakukan terdiri dari wawancara tim, wawancara pada terperiksa untuk menanyakan apa yang terjadi pada dia, apa yang dia rasa, apa yang dia pikir, bagaimana dia menghadapi hal ini, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian juga kita akan melihat data kolateral, karena kan ada pada temuan tersebut antara yang dilaporkan dengan beberapa data yang kami peroleh. Data yang diperoleh itu berupa apa aja? Oke, data yang diperoleh biasanya kan kita juga melakukan pemeriksaan tertentu seperti MMPI misalnya. Kita lihat nih. Bukan berupa data dari penyidik misalnya, selain ada juga? Data dari penyidik itu memang kita juga mintakan, karena tujuan kami meminta data dari penyidik adalah untuk melihat situasi apa yang terjadi. Bahkan kami juga di tanggal berapa meminta juga penyidik untuk menunjukkan mana ini
CCTV itu kita juga hanya untuk menilai situasinya seperti apa, karena buat kami kita perlu melihat situasi yang terjadi pada terperiksa seperti apa, terus dari hasil itu kita biasanya akan menanyakan kembali, waktu itu kamu kenapa, seperti apa gitu. Jadi kita hanya melihat fakta yang ada gitu, karena kalau hanya melihat Pak, kita nggak bisa menilai. Artinya data yang diberikan oleh penyidik itu selain tadi diperlihatkan CCTV juga, apa juga ada data lain?